Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, barusan tadi saya cari-cari dulu materi ya. Minggu lalu saya sudah share materi mengenai reaksi inti. Tapi ternyata yang saya share itu apa namanya materi setelah yang ini. Harusnya kemarin saya share materi yang ini. Jadi malam ini kita kita apa namanya kita bahas interaksi radiasi dengan materi dulu ya. Nanti kalau ini udah selesai, baru nanti kita masuk ke materi yang kemarin saya share. Baik, kita lihat mengenai interaksi radiasi dengan materi ya. Jadi untuk interaksi radiasi dengan materi ini, eh, pada saat peluruhan zat radioaktif itu kan dia akan memancarkan partikel alfa, beta, gamma dan lain-lain ya. Dan radiasi partikel bermuatan ini dapat dideteksi dengan jalan memanfaatkan interaksi radiasi tersebut dengan materi ya. Dan interaksi yang dimaksud ini bisa dilihat dari Punten, ini suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar dengan jelas, Ibu. Enggak. Nah, ini ada beberapa interaksi yang terjadi di sini. Yang pertama ini ada interaksi partikel alfa dengan materi, terus kemudian partikel beta dengan materi, terus kemudian interaksi sinar gamma dengan materi, di mana interaksi sinar gamma dengan materi ini itu ada tiga apa namanya ada tiga interaksi di mana ada efek fotolistrik, efek Compton dan ada pembentukan pasangan ya. Dan yang terakhir adalah interaksi neutron dengan materi ya. Dan kita lihat untuk yang interaksi yang pertama terlebih dahulu ya interaksi partikel alfa dengan materi. Nah, kita lihat di sini interaksi partikel alfa dengan materi ini kalau kita bicara partikel alfa itu kan sama dengan 42 helium ya. Dan ini merupakan inti yang stabil karena energi ikat per nukleonnya itu relatif tinggi ya. Jadi kurang lebih sekitar 7 mega elektrovolt. Nah, karena massa partikel alfa jauh lebih besar dibandingkan elektron yang ditumbuknya, maka perlambatan partikel alfa itu akan terjadi tanpa difusi. Nah, apa yang dimaksud dengan difusi? Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Biasanya seperti itu kalau difusi ya. Melalui sejumlah besar tumbukan dengan pertukaran energi sedikit demi sedikit ya. Dan di sini eh, ada jangkauan. Jangkauan ini diberi notasi R. Jangkauan ini adalah satu jarak lintasan total yang dijalani oleh partikel mulai dari energi awal E0 sampai energi akhir atau ET, yaitu ketika partikel tersebut berhenti. Dan jangkauan partikel alfa ini merupakan garis yang lurus dan besarnya sama untuk semua partikel alfa yang punya energi yang sama. Dan kira-kira gambarannya untuk jangkauan partikel alfa ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, di sini dapat kalian lihat ya, di sini ada ilustrasi di mana di sini di eh, di posisi kiri sebelah garis ini merupakan ruang hampa udara. Dan ini merupakan radiasi alfa dan apa namanya di sini jangkauan R ini adalah jarak lintasan total yang dijalani oleh partikel alfa mulai dari energi awal E0 sampai energi akhir atau ET, yaitu ketika partikel tersebut berhenti. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bersama bahwa jangkauan partikel alfa di sini ini merupakan eh, garis lurus ya di sini, mirip garis lurus itu ya. Dan besarnya itu sama untuk semua partikel alfa yang punya energi yang sama. Ini relatif lurusnya. Kalau kita lihat di sini ada bulatan warna hitam dan ada bulatan warna putih. Mana yang hitam ini merupakan elektron yang terpancar karena ionisasi, sedangkan yang putih ini merupakan atom yang tereksitasi. Ya, nah ini gambaran atau ilustrasi untuk jangkauan apa namanya partikel alfa ya.
Nah, di sini ada contohnya nih, eh, untuk partikel alfa dari unsur radioaktif 210 polonium, eh, hampir sebesar 85% partikel alfa dari unsur ini itu berenergi 5,3 mega elektrovolt ya. Dan ini berada dalam udara dengan tekanan 760 mm Hg dan pada suhu 15 derajat Celcius ya. Dan ini jangkauan R-nya itu sebesar 38,42 plus minus 0,06 mm ya. Nah, kalau kita lihat nih sebaran atau rentang itu disebabkan seolah-olah ada fluktuasi jumlah tumbukan ya yang dialami oleh partikel alfa dalam proses perlambatannya. Jadi ketika dia berjalan itu ada fluktuasi jumlah tumbukan yang dialami oleh partikel alfa ketika dia dalam proses perlambatan hingga dia berhenti gitu ya. Dan fluktuasi apa namanya jangkauan partikel alfa ini selalu sangat kecil dibandingkan dengan jangkauan rata-rata. Oleh karenanya besaran yang dipakai adalah jangkauan rata-rata ya. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa penyebab sebaran R ini kan nilai R-nya dia ada sebaran ya dari 3842 dikurangi 0,06 hingga 38,42 ditambah 0,06. Jadi dia ada dalam sebaran. Nah, penyebab sebaran tersebut itu dikarenakan oleh fluktuasinya jumlah tumbukan partikel alfa. Dan karena fluktuasi jangkauan partikel alfa ini relatif kecil dibandingkan dengan jangkauan rata-rata, oleh karenanya besaran yang dipakai adalah jangkauan rata-ratanya. Ya. Nah, kalau kita cermati, fluktuasi di sini kan mirip dengan simpangan baku ya. Kalau dalam statistik itu, kalau ekspresinya, biasanya ekspresi rata-rata itu digandeng dengan simpangan baku. Jadi X bar plus minus simpangan baku. Jadi katakan kalau fluktuasi di sini ini merupakan variasinya gitu ya, variabilitasnya atau variasinya. Nah, parameter R ini itu kenapa perlu dihitung? Karena diperlukan untuk menentukan energi satu partikel dan mengukur ketebalan bahan pelindung dari paparan radiasi partikel ya. Di dalam pengukuran apa namanya? Intinya adalah kalau kita memerlukan mengukur nilai R karena akan berguna pada saat kita akan menentukan energi satu partikel dan mengukur ketebalan bahan pelindung dari paparan radiasi partikel. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, sebagian energi partikel yang hilang di sepanjang lintasannya digunakan untuk mengionisasi bahan di sekitarnya. Jadi ini kalau kita bicara yang masih partikel alfa ya. Energi rata-rata yang hilang untuk setiap pasangan ion yang dihasilkan oleh ionisasi partikel bermuatan ditentukan dengan dua besaran ya, di mana dua besaran ini adalah delta I yaitu jumlah total pasangan ion yang dihasilkan sepanjang lintasan delta X dan delta E di sini. Delta E ini merupakan energi yang hilang di sepanjang lintasan delta X ya. Jadi sebagian energi partikel yang hilang di sepanjang lintasannya digunakan untuk mengionisasikan bahan di sekitarnya ya. Dan kalau kita lihat hubungan keduanya, hubungan antara delta I dengan delta E ini, itu bisa kita lihat dalam formula sebagai berikut. Ini dia. Ya. Kalau kita lihat di sini, eh, W ini adalah energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu pasangan ion, di mana ini apa namanya merupakan dE per dx dibagi dengan dI per dx, ya sama dengan dE per dI. Jadi kalau dicermati, W ini merupakan perbandingan dari dua besaran ya yang tergantung pada energi. Ya,
W ini merupakan energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu pasangan ion. Jadi bisa diperkirakan bahwa harga W di sini itu akan tergantung kepada energi juga ya. Nah, tapi dari hasil percobaan itu menunjukkan bahwa W itu tidak bergantung pada energi ya, tapi W ini merupakan konstanta karakteristik dari bahan penyerap yang ditinjaunya. Jadi terlihat dari data percobaan di sini, ini adalah hasil percobaan ya, eh, apa namanya, data percobaan energi W yang diperlukan untuk unsur helium, hidrogen, argon, emas, dan nitrogen ya. Jadi dilihat, dapat kita lihat di sini bahwa nilai W untuk setiap unsur ini itu merupakan konstanta yang sifatnya karakteristik ya, jadi khas untuk setiap unsur gitu. Sampai sini cukup jelas ya. Cukup jelas, Ibu. Oke. Nah, sekarang kalau di dalam udara dengan tekanan 760 mm Hg pada temperatur 0 derajat, panjang jangkauan alfa itu dapat dinyatakan dengan kategori untuk energi kurang dari 4 megaelektrovolt, panjang jangkauan R-nya itu sama dengan 0,56 E megaelektrovolt. Ini untuk energi kurang dari 4. Tapi untuk energi di antara 4 dan 8, maka panjang jangkauannya itu dihitung dengan rumus seperti ini. R sama dengan 1,24 kali E dalam mega elektrovolt dikurangi dengan 2,62. Ya, ini di dalam udara. Ya. Nah, berikutnya, panjang jangkauan partikel alfa dalam medium atau bahan itu dinyatakan dengan rumus seperti ini. Rm sama dengan 0,56 dikalikan dengan A pangkat sepertiga dikalikan dengan R ya, di mana A di sini ini merupakan nomor atom dari medium, R ini adalah panjang jangkauan partikel alfa dalam udara, dan Rm ini adalah kerapatan ketebalan ya, dalam miligram per sentimeter kuadrat ya. Nah, terus kemudian hubungan kerapatan total dengan ketebalan itu bisa diperoleh dengan rumus seperti ini. Rm sama dengan berat jenis medium dikalikan dengan ketebalan. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa namanya. Ini ada sedikit soal ya. Berapa ketebalan plat aluminium dengan nomor atom 27 yang diperlukan untuk menahan partikel alfa dari radioisotop 210 polonium kalau diketahui berat jenis plat aluminium itu 2,7 gram per sentimeter kubik dan energi partikel alfa yang dipancarkan 5,3 megaelektrovolt. Ya, untuk menghitung ini apa namanya? Untuk menghitung ketebalan plat berarti kita harus menghitung terlebih dahulu panjang jangkauan alfa di dalam udara ya, terus kemudian kita hitung panjang jangkauan alfa di dalam medium ya, atau dalam bahan, terus berikutnya baru bisa kita hitung tebal bahannya. Ya, jadi untuk menghitung ini langkah pertama
Kita hitung terlebih dahulu panjang, hitung R dalam udara, terus kemudian hitung RM dalam medium, dan yang ketiga baru hitung ketebalan bahan. Nah, sekarang kalau kita lihat ini apa namanya, energinya 2,7 ya. 2,7, sorry bukan. Energinya tadi, energinya 5,3 mega elektrovolt. Kalau 5,3 mega elektrovolt berarti 0,53, berarti kita menggunakan ini ya, R sama dengan 1,24 kali E dikurangi dengan 2,62. Mau dikerjakan? Mangga silahkan. Ini kita gunakan yang ini ya, karena tadi 0,53. Sorry, 5,3. Salah sebentar. 5,3. Benar, 5,3 ada di sini kan. Kita gunakan ini untuk menghitung panjang jangkauan alfa. Terus kemudian dalam udara. Terus kemudian kita hitung dalam medium. Nah, dalam medium kita hitung pakai rumus ini. Ya, di sini nomor atom dari mediumnya yaitu aluminium. Ya, dan terus terakhir baru kita hitung ketebalan, hubungan kerapatan total dengan ketebalan. Jadi kita gunakan rumus yang ini ya untuk menghitung. Enggak, silahkan. Kalian perlu soalnya ya? Enggak. Bu boleh lihat rumusnya lagi, Bu?
Maaf Bu, boleh lihat rumus yang satunya lagi Bu tadi. Terima kasih Bu. Sebentar. Sudah dapat? Masih proses. Masih on proses, mangga. Ibu izin menjawab. Mangga. Jantan sabaraha. Untuk air dalam udara ini sangat 3,92 cm. 3, sabaraha? Untuk yang 3,952 3,95. Terus untuk RM-nya RM-nya 6,639. sabaraha? enam Enggak jelas. koma enam tiga sembilan 6,639 atau 6,64 ya. Terus Untuk tebalnya
Angkanya 2,459. 2,459. 2,4 59 satuannya apa? sentimeter. Sentimeter kan? Iya, sentimeter, Bu. Sentimeter ya. Ya, Dari 6,64 dibagi dengan 2,7 ya. ya. Oke. Oke. Dah, alhamdulillah ya. Berarti eh, sudah bisa ya. Berikutnya mari kita lanjutkan. Ya. Nah, ini merupakan pengukuran panjang jangkauan partikel alfa dalam tubuh manusia ya, karena dalam tubuh manusia di sini juga berat jenisnya berbeda ya. Jadi di sini kalau kita mengukur panjang jangkauan partikel alfa dalam tubuh manusia, kita gunakan rumus ini, di mana Ra di sini merupakan panjang lintasan alfa dalam udara, terus dikalikan dengan berat jenis udara, dan ini akan sama dengan panjang lintasan alfa dalam tubuh manusia dikalikan dengan berat jenis tubuh manusia, ya. Dan ini kira-kira apa namanya contoh soalnya nih. Hitunglah panjang lintasan partikel alfa yang dipancarkan oleh radioisotop 210 polonium dengan energi 5,3 megaelektrovolt dalam tubuh manusia jika diketahui apa namanya tadi panjang jangkauan partikel alfa dalam udaranya 3,95, terus kemudian apa ini apa namanya berat jenis manusia ya, 1 gram per cm3, dan terus kemudian ini berat jenis udara 1,293 kali 10⁻³ ya, yang ditanyakan panjang lintasan partikel alfa dalam tubuh manusia. Ya, ini tinggal kita masukkan aja ya ke dalam persamaan ini. Ya, jadi relatif mudah perhitungannya. Apa namanya? Jadi kalau kita bisa tuliskan di sini RA dikalikan dengan ini A, ini sama dengan RT dikalikan dengan T ini. RA-nya di sini 3,95 kalikan dengan 1,293 kali 10⁻³ ini sama dengan ini, RT ini sama dengan 2 bagi 1. Dah terdapatlah, tinggal dihitung ya. Kira-kira begitu gambarannya. Ya, itu tadi untuk interaksi partikel alfa dengan materi. Nah, berikut ini interaksi partikel beta dengan materi ya. Setiap kali partikel beta bertemukan dengan atom, itu arah gerakannya mengalami pembelokan yang relatif besar dan pergerakannya itu zigzag ya. Zigzag dan apa namanya dan acak gitu. Jadi lain dengan partikel alfa. Kalau partikel alfa tadi pergerakannya itu relatif lurus ya. Nah, kalau partikel beta dia zigzag. Nah, lintasan partikel beta ini tidak merupakan garis lurus, tapi dia apa namanya bergerak ke segala arah dengan acak, sehingga pengertian seperti jangkauan partikel alfa tadi itu menjadi tidak beraturan gitu. Kalau partikel alfa itu masih bisa ditarik garis lurus, tapi kalau partikel beta dia sangat tidak beraturan sekali. Nah, di sini kalau kita lihat interaksi partikel beta dengan elektron atau inti atom bahan di sekitarnya melalui gejala difusi ya, interaksi partikel beta. Interaksi antara partikel beta dengan elektron atau inti atom bahan di sekitarnya melalui gejala difusi. Nah, kalau gejala difusi itu kan seperti yang tadi sudah disampaikan ya, itu merupakan apa namanya
dihasilkan dari gerakan di mana alirannya itu berpindah dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Jadi kira-kira kalau untuk interaksi partikel beta dengan materi ini, karena dia zigzag, gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa bisa kita bandingkan, yang ini alfa, yang ini beta, ya. Jadi kalau kita cermati, ini setiap kali partikel beta bertumbukan dengan atom, itu arah gerakannya dia mengalami pembelokan. Jadi ketika dia numbuk, dia berbelok, numbuk, dia berbelok, numbuk, berbelok. Dan arah gerakannya itu zigzag, tidak beraturan, ya, acak jadinya. Lihat bedanya, ya. Nah, interaksi partikel beta dengan elektron terjadi dengan hilangnya sebagian energi partikel beta. Kalau energi partikel beta semula adalah E0, maka kehilangan energi maksimum yang bisa terjadi adalah E0 dibagi 2. Kalau partikel beta melalui medan listrik Coulomb dari inti, maka elektron akan dibelokkan. Dan perlambatan partikel beta bermuatan negatif atau elektron dalam inti atom terjadi dapat melalui 2 cara. Yang pertama melalui ionisasi dan eksitasi, yang kedua melalui pengereman atau Bremsstrahlung. Nah, sekarang kita lihat mengenai perlambatan melalui ionisasi, ya, atau eksitasi. Nah, perlambatan ionisasi ini merupakan perlambatan perlambatan partikel beta melalui ionisasi dan eksitasi atom-atom di sekitarnya terjadi menurut mekanisme yang sama dengan partikel bermuatan lainnya. Jumlah ionisasi yang terjadi itu akan naik dengan turunnya energi. Harga energi ionisasi rata-rata berdekatan dengan yang dimiliki partikel alfa, yaitu sekitar 35 elektrovolt per pasangan ion, dan merupakan besaran karakteristik dari bahan yang ditinjau. Jadi ini untuk perlambatan partikel beta melalui proses ionisasi dan eksitasi. Sedangkan yang kedua ini melalui Bremsstrahlung. Nah, pada 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 perlambatan ini itu kalau satu elektron melalui medan listrik di sekitar inti, maka elektron tersebut akan mengalami percepatan. Nah, percepatan yang dialami oleh elektron jauh lebih besar daripada yang bisa didapatkan oleh satu proton atau partikel alfa karena massa elektron jauh lebih kecil dibanding massa kedua partikel tersebut. Di satu muatan listrik yang mengalami percepatan akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, ya. Dan pada proses Bremsstrahlung ini, energi elektron itu berbanding dengan kuadrat nomor atom, ya, dibagi dengan massa elektron. Kira-kira begini. Ya. Nah, ketika partikel bermuatan bergerak melalui satu bahan, partikel tersebut akan kehilangan energinya saat berinteraksi dengan partikel bermuatan lain atau elektron pada kulit atom bahan tersebut. Jika partikel berhenti total, seluruh energinya itu diserahkan kepada bahan di sekitarnya. Pada saat itulah terjadi pertukaran energi. Ya, jika setiap pertukaran energi dapat dideteksi, jumlah dari semua energi pertukaran menjadi satu petunjuk kuantitatif mengenai energi total yang diserahkan kepada bahan. Kalau energi yang diserahkannya itu lebih kecil dari potensial ionisasi, maka atom hanya akan tereksitasi saja. Tapi kalau energi yang diserahkan pada bahannya itu lebih besar dari potensial ionisasinya, maka elektron akan tertolak keluar dari sistem atom dan terjadilah pasangan ion. Nah, kedua muatan, baik positif ataupun negatif dari pasangan ion, itu dikumpulkan dengan menggunakan pengaruh medan listrik. Ya, dan berdasarkan pemanfaatan gejala ionisasi dan eksitasi inilah detektor pada instrumen itu bekerja, gitu ya. Ya. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Kalau energi yang diserahkan
lebih kecil dari potensial ionisasi, jadi atom hanya akan tereksitasi. Ya, kira-kira di sini dia. Ini terjadi kalau energi yang diserahkannya itu lebih kecil dari potensial ionisasi. Ya, jadi atom hanya akan tereksitasi. Tapi kalau energi yang diserahkan pada bahannya itu lebih besar dari potensial ionisasi, maka elektron akan tertolak keluar di sini. Elektron akan tertolak keluar dari sistem atom dan terjadilah dia pasangan ion. Ya, dia ada pasangan ion di sini. Nah, kalau kita cermati di sini pada proses ionisasi ini, elektron dia akan loncat meninggalkan lintasan orbitnya dan bertemu dengan proton membentuk pasangan ion. Sedangkan pada proses eksitasi di sini, elektron loncat dari lintasan dan menyebabkan orbital yang ditinggalkannya kosong, dan saat dia berpindah atau tereksitasi maka energinya itu akan besar ya. Dan setelah deeksitasi dia kembali ke ground state maka energinya pun akan turun kembali. Ya, kira-kira begitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan di sini partikel beta terdiri atas elektron dengan massa diam 0,511 megaelektrovolt ya. Dan di sini dengan nomor atom Z sama dengan 1 dan nomor massanya sama dengan 0. Nah, aktivitas partikel beta akan turun secara eksponensial kalau menembus bahan absorben dengan tebalnya setebal X gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat aktivitasnya X ini akan sama dengan A0 yaitu aktivitas tanpa absorber dikalikan dengan E pangkat mu X di sini ya, di mana mu di sini adalah koefisien absorpsi. Kalau partikel beta masuk ke dalam satu bahan absorber yang ringan, maka dari hasil percobaan dapat dikatakan bahwa panjang lintasannya tidak tergantung kepada jenis absorber. Dan hubungan antara panjang lintasan dengan energi partikel beta dalam megaelektrovolt dikategorikan sebagai berikut. Untuk energi maksimal lebih besar dari 0,8 megaelektrovolt, maka panjang jangkauannya ini akan sama dengan 0,542 dikalikan dengan energi maksimal dikurangi dengan 0,133. Ya, sementara untuk energi maksimalnya itu di antara 0,15 sampai 0,8, maka R dihitung dengan rumus seperti ini. Ya. Jadi ini untuk interaksi partikel beta dengan materi ya. Nah, yang ini mah saya tidak memberikan contoh soalnya, nanti bisa dicari sendiri ya contoh soalnya latihan. Baik, ini untuk partikel beta. Partikel beta berikutnya kita lihat interaksi gamma dengan materi ya. Nah, sifat gamma itu berbeda dibandingkan dengan partikel yang lainnya. Nah, karena dia berbeda, maka perilakunya juga berbeda. Sinar gamma hanya bisa menyerahkan seluruh energinya atau tidak sama sekali. Ya. Interaksi sinar gamma dengan materi sangat kecil, oleh karenanya dia punya daya tembus yang sangat kuat, tapi daya ionisasinya itu lemah. Ya. Dan kalau intensitas berkas sinar gamma yang datang mula-mula adalah I0, dan intensitas sinar gamma setelah keluar dari perisai adalah I, perisai mengandung NDX atom per centimeter kuadrat, maka penurunan intensitas DI sama dengan jumlah interaksi dengan atom sasaran yang dapat dinyatakan dengan persamaan kira-kira begini. DI sama dengan min I ini kalikan dengan sigma kecil N dx ya. Dan ini kalau diintegrasi I akan sama dengan I0 kali E dipangkatkan dengan N sigma X. Ya. Nah, di sini bisa dilihat N kali sigma kecil ini sama dengan mu. Ya, mu ini merupakan koefisien absorpsi linear atau koefisien atenuasi linear. Dan absorpsi itu dapat terjadi menurut 3 efek. Ya. Efek yang pertama adalah efek fotolistrik, terus kemudian ada efek Compton,
dan ada efek pembentukan pasangan. Jadi ini merupakan apa namanya penjumlahan dari ketiga efek ini ya. Nah, kita lihat masing-masing efek. Untuk efek fotolistrik ya. Nah, efek fotolistrik ini merupakan peristiwa terlepasnya elektron orbital satu atom karena interaksi dengan radiasi gamma. Ya. Saat sinar gamma berinteraksi dengan atom sasaran, sinar tersebut akan lenyap dan seluruh energinya diserahkan pada salah satu tingkat energi elektronik dari atomnya. Elektron yang dilepaskan pada peristiwa tersebut disebut dengan fotoelektron dan energi geraknya adalah selisih antara energi ionisasi elektron orbital dan energi radiasi gamma. Ya, jadi di sini besaran energi kinetiknya itu dapat terlihat seperti pada rumus ini, ya, di mana energi kinetik ini itu akan sama dengan energi sinar gamma dikurangi dengan energi ikat elektronnya, ya. Nah, kalau sinar gamma-nya kalau energi sinar gamma-nya itu lebih besar dari energi kinetik, maka elektron pada kulit K dapat dipancarkan sebagai fotoelektron. Kalau energi sinar gamma-nya lebih besar dari energi kinetik, elektron pada kulit K dapat dipancarkan sebagai fotoelektron. Kira-kira di sini begini. Ya, jadi ini merupakan uh, apa namanya efek fotolistrik. Tapi sebaliknya kalau energi sinar gamma-nya itu eh, energi sinar gamma itu lebih kecil dari energi kinetik, maka elektron pada kulit K tidak dapat ditolak keluar. Ya. Nah, ini untuk efek fotolistrik. Yang kedua adalah efek Compton. Efek Compton di sini merupakan peristiwa terjadinya tumbukan antara foton dan elektron bebas yang terdapat pada kulit terluar satu atom yang mengakibatkan sebagian energi foton menjadi energi gerak elektron dan energi hamburan foton tersebut dan energi hamburan foton disebut efek Compton. Masih peristiwa terjadinya tumbukan antara foton dan elektron bebas yang terdapat pada kulit terluar satu atom yang mengakibatkan sebagian energi foton menjadi energi gerak elektron dan energi hamburan foton. Dan energi hamburan foton disebut dengan efek Compton. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam gambarnya di sini ya. Jadi di sini ada foton datang dengan energi tertentu ya mengenai elektron di sini. Jadi ada tumbukan antara foton dengan elektron bebas yang terdapat pada kulit terluar satu atom. Nah, ini akan mengakibatkan ketika ada tumbukan akan mengakibatkan sebagian energi fotonnya itu menjadi energi gerak elektron dan energi hamburan. Dan energi hamburan ini disebut dengan efek Compton, ya. Dan di sini bisa kita lihat ada apa namanya eh, dengan sudut hamburan dengan sudut hamburan tertentu ya. Jadi foton akan menyerahkan sebagian energinya kepada elektron dan kemudian terhambur sebesar sudut terhadap arah gerak foton datang. Ya. Ya. Nah, setelah terjadi tumbukan Compton diperoleh elektron dengan energi kinetik lebih kecil dari apa namanya? Lebih kecil dari ini HV ini ya. Lebih kecil dan harganya berbeda-beda tergantung pada besarnya sudut theta ya dan sudut ini sudah satu lagi sudut pada elektron yang terhambur di sini. Dan efek Compton terjadi jika sinar gamma dengan energi sedang bertumbukan dengan elektron pada kulit terluar atom. Ikatan elektron pada kulit terluar ini lemah sehingga dapat dipandang sebagai elektron bebas.
Ya, di sini dapat dilihat ya pada hamburan Compton, panjang gelombang sinar gamma yang dihambur akan berubah dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Dan perubahan panjang gelombang tersebut, delta lambda di sini, ini dengan formula sebagai berikut ya. Sedangkan energi kinetik elektron yang dihamburkan, EH, ini besarnya seperti ini. Ya. Di mana alfa ini sama dengan H kali ini energi ya, energi H0 itu H-nya adalah tetapan Planck ya, dan V0 ini adalah frekuensi sinar gamma yang datang dibagi dengan M0-nya adalah massa ya, dan dikalikan dengan kecepatan cahaya ya. Dan hubungan antara theta dan sudut hamburan Compton dan sudut hamburan elektron dan dan frekuensi sinar gamma yang dihamburkan dengan frekuensi sinar gamma yang datang itu kira-kira begini ya hubungannya. Jadi lumayan panjang ya kalau dicermati kaitan antara hamburan sinar gamma, interaksi sinar gamma dengan hamburan sinar gamma yang dikaitkan dengan interaksi radiasinya gitu ya. Dan yang ketiga di sini bisa kita lihat ini merupakan pembentukan pasangan. Produksi pasangan terjadi karena interaksi antara foton dengan medan listrik dalam inti atom. Jika interaksi itu terjadi, maka foton atau sinar gamma akan lenyap dan sebagai gantinya akan timbul sepasang elektron positron. Ya, kira-kira gambarnya begini. Ya, bisa dilihat di gambar. Jadi di sini ada nukleus, ya, di sini ada foton yang datang, di sini ada ada elektron dan ini ada positron masing-masing dengan sudutnya, ya. Ya, energi kinetik total dari pasangan tersebut ini akan sama dengan tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi sinar gamma yang datang dikurangi dengan 2 kali massa elektron dikalikan dengan kecepatan cahaya. Ya. Nah, terus berikut ini positron yang terjadi bergabung dengan elektron pada kulit atom setelah mengalami perlambatan dan proses penggabungan antara elektron dan positron disebut proses anihilasi ya, disertai pancaran foton sebesar 2 kali massa dikalikan dengan kecepatan cahaya atau kurang lebih sekitar 1,022 mega elektrovolt. Dan ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sepasang elektron dan positron. Jadi makin tinggi energi sinar gamma, maka semakin rendah kebolehjadian terjadinya efek fotolistrik dan efek Compton. Dan di sini kebolehjadian terjadinya pembentukan pasangan elektron jika energi kinetiknya itu sama dengan segini ya, kira-kira begini. Ini rumusnya. Ya, di mana di sini H ini merupakan tetapan Planck, V-nya ini merupakan frekuensi sinar gamma, dan angka 1,022 ini merupakan energi sinar gamma yang menyebabkan dapat terjadinya pasangan elektron positron. Ya. Nah, ini tadi untuk pembentukan pasangan. Nah, berikut ini untuk interaksi partikel alfa, beta, dan gamma ini sudah barusan kita baca bersama. Terus kemudian yang terakhir kita lihat interaksi neutron dengan materi ya. Interaksi neutron dengan materi di sini meliputi 3 jenis ya, yaitu yang pertama ada tumbukan. Ya. Ada tumbukan ini ada tumbukan elastis dan tumbukan tidak elastis ya. Yang kedua ada penyerapan atau penangkapan neutron dan yang ketiga adalah transmutasi. Kalau tumbukan
kita lihat neutron merupakan partikel yang memiliki massa namun tidak bermuatan, sehingga interaksi neutron dengan materi lebih banyak bersifat mekanik, yaitu tumbukan antara neutron dengan atom atau inti atom materi. Setiap tumbukan dengan materi akan menyerap energi neutron, sehingga setelah beberapa kali tumbukan, energi neutron akan habis dan proses tumbukan pun berhenti. Kalau energi neutron sudah sangat rendah, ada kemungkinan untuk terjadinya reaksi penangkapan neutron oleh inti atom bahan penyerap. Ya, dan tumbukan ini tadi sudah disampaikan, ada tumbukan elastis dan ada tumbukan tidak elastis. Untuk tumbukan elastis, pada tumbukan elastis tidak ada energi yang ditransfer dari neutron kepada inti target yang dapat menyebabkan satu keadaan eksitasi. Pada tumbukan elastik ini berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Ya. Momentum atau energi kinetik sistem sebelum dan sesudah interaksi adalah sama, meskipun biasanya akan ada energi kinetik yang diberikan neutron kepada inti target. Dan di sini tumbukan elastis, ilustrasinya ya kira-kira seperti ini. Sebagian energi neutron yang diberikan kepada inti atom target itu menyebabkan inti atom target terpental, sedangkan neutronnya akan dibelokkan atau dihamburkan. Di sini sebagian energi neutron diberikan kepada inti atom target, ya, menyebabkan inti atom target ini terpental, sedangkan neutronnya itu akan dibelokkan atau dihamburkan, ya, dibelokkan atau dihamburkan. Tumbukan elastik terjadi bila atom yang ditumbuk neutron punya massa yang sama atau setidaknya hampir sama dengan massa neutron, ya, sehingga fraksi energi neutron yang terserap oleh atom cukup besar. Ini untuk tumbukan elastik, dan berikutnya ini untuk tumbukan tidak elastik. Pada tumbukan tidak elastik, neutron akan diserap oleh inti atom target yang kemudian membentuk inti atom majemuk. Inti atom majemuk kemudian akan memancarkan neutron dengan energi kinetik rendah dan meninggalkan inti atom dalam keadaan eksitasi. Nah ini kalau tumbukan tak elastik. Jadi ketika neutron akan diserap oleh inti atom target, dia membentuk inti atom majemuk seperti bergabung gitu, ya. Nah, inti atom majemuk ini terus kemudian dia akan memancarkan neutron dengan energi kinetik yang rendah. Jadi si neutron itu akan dipancarkan lagi dengan energi kinetik yang rendah dan meninggalkan inti atom dalam keadaan tereksitasi di sini. Agar dapat kembali ke keadaan ground state, inti akan mengeluarkan kelebihan energi yang dimilikinya dalam bentuk radiasi gamma. Jumlah energi kinetik neutron yang dihamburkan, inti atom target dan gamma yang diemisikan akan sama dengan jumlah energi kinetik neutron sebelum tumbukan. Ya, ini untuk tumbukan, ya. Nah, berikutnya untuk penyerapan. Kita lihat, ya. Untuk penyerapan di sini, penyerapan atau penangkapan neutron. Pada penyerapan neutron oleh satu inti atom, tidak ada neutron yang dihasilkan pada akhir proses. Sebagai gantinya akan dihasilkan partikel bermuatan atau gamma. Jika inti atom yang dihasilkan adalah radioaktif, maka radiasi tambahan akan dihasilkan beberapa saat kemudian. Nah, kira-kira di sini gambarannya penyerapan atau penangkapan, ya. Nah, ini dia. Penangkapan neutron oleh natrium. Oleh natrium ini menghasilkan natrium natrium yang dalam keadaan eksitasi, ya. Kami memancarkan partikel
gamma. Jadi untuk penyerapan atau penangkapan berikutnya untuk transmutasi ya. Kalau energi neutron sudah sangat rendah, maka ada kemungkinan neutron tersebut akan ditangkap oleh inti atom bahan penyerap sehingga akan terbentuk inti atom baru karena penambahan neutron. Nah, di sini bisa kita lihat bersama ya, ini silikon, di sini ada neutron ya. Nah, katakan energi neutron ini sudah sangat rendah, maka neutron ini akan ditangkap oleh silikon ya, membentuk inti atom yang baru karena adanya penambahan neutron di sini ya. Nah, di sini kira-kira akan menjadi fosfor ya. Peristiwa tersebut disebut sebagai aktivasi neutron, yaitu satu proses yang dilakukan untuk mengubah bahan atau materi yang tadinya bersifat stabil menjadi bahan materi yang bersifat radioaktif. Ya. Nah, ini untuk interaksi partikel ya, untuk interaksi radiasi dengan materi sudah kita bahas bersama. Ada 4 di sini. Interaksi partikel alfa dengan materi, partikel beta dengan materi, terus kemudian ada interaksi sinar gamma dengan materi, dan yang terakhir adalah interaksi neutron dengan materi. Baik, sampai sini adakah yang ada? Saya lupa. Kalian sudah input presensi belum? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Saya yang lupa. Oke deh. Sudah, Jadi, Ibu. alhamdulillah. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.34, saatnya kalian juga istirahat ya untuk kuliah dengan nanti jam 8 ya, jam 20. Saya tutup perjumpaan malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya.